Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih pentingnya ruang kerja yang rapi untuk bikin parfum? Mulai berkreasi dengan wewangian itu seru banget. Kita bisa bermain dengan aroma-aroma yang menarik dan menyenangkan. Nah, kalau kalian serius mau belajar tentang parfum, ruang kerja yang tertata rapi itu penting banget. Seperti pelukis punya studio, kita juga butuh ruang khusus untuk meracik parfum. Ruang kerja ini seperti tempat rahasia, di mana kreativitas kita bisa tumbuh dan berkembang. Nggak perlu ruangan yang besar atau mewah, kok. Cukup sudut kecil, yang penting ada ventilasi udara yang baik. Yang penting, ruangannya bikin kita nyaman dan semangat untuk berkreasi. Ruangan yang berantakan bisa bikin kita bingung dan susah berkonsentrasi. Jadi, pastikan lab parfum kalian selalu rapi dan semua bahan mudah ditemukan ya. Ini akan membantu kalian fokus dan menikmati proses pembuatan parfum. Ventilasi itu penting banget di lab parfum kita. Kita kan kerja dengan banyak bahan yang wangi. Nah, beberapa di antaranya itu baunya kuat banget dan mungkin bisa bikin kita nggak nyaman, bahkan iritasi. Jadi, udara segar yang masuk dan keluar ruangan itu penting banget buat kesehatan kita. Kalau ventilasinya bagus, bau-bau menyengat nggak bakal numpuk di ruangan, dan kita bisa kerja dengan nyaman dan sehat. Cara paling gampang, buka aja jendela, biar udara segar masuk. Kalau hawanya lagi panas atau dingin banget, pakai kipas angin aja biar udaranya tetap berputar di dalam ruangan. Nah, kalau teman-teman kerja dengan banyak bahan, apalagi yang buatan, mungkin perlu pasang alat penyedot udara biar uap-uap yang berbahaya bisa keluar. Ingat ya, bahan alami juga bisa kuat baunya kalau jumlahnya banyak. Yang paling penting, jaga kesehatan kita dengan memastikan ventilasi di lab kita cukup ya. Biar kita senang bereksperimen dengan parfum dan tetap kreatif untuk seterusnya. Bahan-bahan parfum itu sensitif loh. Jadi, mereka butuh tempat penyimpanan yang tepat supaya kualitas dan ketahanannya tetap terjaga. Kalau kena sinar matahari, panas, atau lembab, bahan-bahan berharga ini bisa rusak. Aromanya bisa berubah dan akhirnya jadi nggak bisa dipakai. Sayang kan? Nah, ini aturan pentingnya. Simpan bahan parfum di tempat yang sejuk, gelap, dan kering. Lemari atau laci khusus, jauh dari sinar matahari langsung dan sumber panas, itu paling bagus. Jangan simpan di kamar mandi atau dapur ya. Soalnya, suhu dan kelembapannya suka berubah-ubah. Ingat, penyimpanan yang benar itu investasi untuk keawetan bahan-bahan parfummu yang berharga. Dengan menyimpan harta karun aromatikmu di tempat yang aman, kamu menjaga kualitasnya dan keaslian aroma parfum buatanmu nanti. Bagian 4. Tata tertib di lab, mengatur palet aromatikmu. Kerapian itu penting banget untuk sukses dan senang dalam meracik parfum. Karena banyaknya bahan yang masing-masing punya aroma unik, menyimpannya dengan rapi itu penting banget. Ini nggak cuma bikin kamu cepat nemuin bahannya, tapi juga biar nggak bingung dan salah ambil. Mulailah dengan memberi label yang jelas di setiap botol. Tulis namanya dan tanggal beli atau tanggal buatnya. Pakailah botol kedap udara dari kaca amber atau kobalt biar nggak cepat menguap dan teroksidasi. Susun bahan-bahanmu dengan rapi, misalnya berdasarkan abjad, jenis aroma, bunga, jeruk, kayu, dan lain-lain, atau berdasarkan tingkatan aroma, atas, tengah, dan dasar. Lab yang rapi menunjukkan pikiran yang jernih dan fokus. Dengan menyimpan bahan-bahan parfum dengan rapi, kamu menciptakan lingkungan yang nyaman, meningkatkan kreativitas, dan membantumu lebih mendalami seni meracik parfum. Bagian 5. Pembuat parfum digital. Menggunakan teknologi untuk kreativitas. Zaman sekarang, teknologi bisa banget bantu kita bikin parfum loh. Ada program komputer khusus, kayak Perfumer's Workbook, yang bisa kita pakai untuk ngatur bahan-bahan, nyampur resep, dan nyatet semua kreasi parfum kita. Praktis banget. Bahkan, program sederhana seperti Excel juga berguna banget. Kita bisa bikin perpustakaan digital sendiri untuk semua bahan parfum kita. Di situ kita bisa catat aroma tiap bahan, siapa yang jual, dan kapan kita belinya. Kita juga bisa hitung persentase bahan dengan mudah, nyesuaiin jumlah resep, dan nyimpen formula racikan kita dengan aman. Beberapa program canggih bahkan bisa analisis formula kita dan tebak aroma akhirnya seperti apa. Keren kan? Tapi ingat, ya, teknologi cuma alat bantu. Kreativitas dan naluri kita sebagai pembuat parfum tetap yang paling penting. Pakai teknologi ini untuk bikin kerja kita lebih mudah, lebih cepat, dan supaya kita bisa eksplor dunia wewangian yang luar biasa ini.
Bagian 6. Tinktur. Menangkap jiwa bahan-bahan alami. Tinktur itu cara yang keren banget untuk menangkap saripati bahan-bahan alami, apalagi buat bunga dan tumbuhan wangi yang lembut. Caranya gampang, rendam aja bahan-bahannya di cairan pelarut, biasanya alkohol, biar wanginya keluar. Kalau bikin tinktur sendiri, kamu bisa bikin parfum yang beda dari yang lain, sesuai selera kamu. Bikinnya sih mudah, tapi butuh sabar ya. Pilih bahan-bahan yang wanginya enak dan berkualitas bagus. Pastikan nggak ada pestisida atau bahan kimia lainnya. Masukkan bahan-bahan ke dalam stopless steril, lalu tuang alkohol yang kadarnya tinggi. Tutup stoplessnya rapat-rapat, simpan di tempat yang gelap dan sejuk selama beberapa minggu, dan jangan lupa dikocok pelan-pelan setiap beberapa hari ya. Kalau tinkturnya udah jadi, saring pakai corong yang dilapisi kain tipis, terus simpan di botol kaca gelap. Nah, jangan lupa kasih label yang jelas di botol tinkturmu. Tulis bahan-bahannya apa aja, pelarutnya apa, sama tanggal pembuatannya. Tinktur bikin wangi parfummu jadi lebih kaya dan unik. Campuran parfummu jadi alami banget. Bagian 7. Fondasi untuk sukses. Pembuat parfum yang terorganisir. Menyiapkan lab parfum itu seru banget loh, buat kamu yang mau jadi pembuat parfum. Disinilah kreativitasmu bisa keluar, tempat di mana kamu bisa mengubah bahan-bahan yang wangi menjadi aroma yang bikin orang terpesona. Nah, saat kamu memulai perjalanan ini, ingat ya, ruang kerja yang rapi dan bersih itu penting banget untuk sukses dan biar kamu senang. Ventilasi yang bagus juga penting, biar udaranya segar dan kamu tetap sehat. Bahan-bahan parfummu yang berharga itu harus disimpan dengan baik, biar kualitasnya tetap terjaga dan awet. Biasakan untuk menata semuanya dengan rapi. Pastikan setiap bahan punya tempatnya sendiri, biar mudah dicari. Pakai teknologi juga bisa loh, untuk mempermudah pekerjaanmu dan membuat proses kreatifmu jadi lebih baik. Ingat, membuat parfum itu seperti seni, butuh ketelitian dan perhatian pada detail-detail kecil. Dengan lab yang rapi dan menginspirasi, kamu siap untuk memulai perjalanan seru dan sukses di dunia wewangian. Nah, perjalanan kita dalam menata lab parfum impianmu hampir selesai. Sentuhan terakhir itu sangat penting loh. Disinilah semua kerja keras kita, dari merapikan sampai merencanakan dengan cermat, bersatu untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman dan produktif. Coba lihat sekeliling. Keren kan? Lab parfummu sekarang menjadi tempat yang spesial untuk berkreasi, meracik parfum dengan tepat, dan berinovasi. Parfum yang kamu buat di sini nanti pasti akan menunjukkan dedikasi dan semangatmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.